Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Apa itu pertumbuhan dan apa juga itu perkembangan? Kalian harus bisa membedakan ya antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi dan lebih berat. Itu namanya pertumbuhan. Nih, yang misalnya waktu kelas 4, waktu kelas 5 kalian berat badannya misalnya 20, kemudian waktu kelas 6 tingginya bertambah, berat badannya bertambah. Nah, berarti itu kalian mengalami pertumbuhan ya. Kemudian apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Nah, ya, perkembangan ini lebih ke fungsi alat tubuh ya. Seperti yang kelas 5 awatnya misalnya belum haid ya, di kelas 6 dia sudah haid. Nah, itu adalah berarti dia mengalami perkembangan ya. Fungsi alat tubuhnya mengalami perubahan menuju ke kesempurnaan atau kematangan ya. Seperti juga pada Ikhwan ya. Kemudian tahap perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Jadi sebelum lahir itu sudah ada tahapnya ya. Tahap sebelum lahir, kemudian terjadi di dalam rahim ibu. Itu adalah tahap sebelum lahir. Perkembangan janin dalam rahim seorang ibu itu dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Untuk trimester pertama, pada 3 bulan pertama ini, embrio akan berkembang menjadi janin dengan panjang kira-kira kurang lebih 5,5 cm. Nah, ini adalah tahap sebelum lahir, yaitu terjadi di dalam rahim ya. Kemudian trimester kedua, masa 3 bulan kedua, janin biasanya sudah semakin berkembang dengan panjang yang kira-kira mencapai ukuran kurang lebih 19 cm. Kemudian trimester yang ketiga, di masa 3 bulan ketiga, proses pertumbuhan dari ukuran janin akan berkembang sangat cepat. Biasanya di masa ini ukuran tubuh janin sudah proporsional seperti tubuh bayi pada umumnya. Nah, sekarang kita pelajari tahap sesudah lahir. Tahap sesudah lahir dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah masa bayi, kemudian masa kanak-kanak, kemudian masa remaja, yang keempat masa dewasa, dan yang kelima adalah masa lanjut usia. Yang pertama, pertumbuhan manusia masa bayi. Pertumbuhan manusia pada masa bayi dimulai sejak lahir. Dari sejak lahir ya, hingga usia 2 tahun. Saat masa awal kelahiran hingga usia 1 tahun, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, saat usia 3 bulan, bayi sudah bisa membalikkan tubuhnya.
Dan saat usia 6 bulan, bayi sudah dapat duduk. Pada saat 8 sampai 10 bulan, bayi dapat merangkak dan menegakkan diri sendiri. Pada usia 12 sampai 18 bulan ya, ini berarti umur 1 tahun sampai 1,5 tahun, bayi sudah dapat berjalan sendiri tanpa harus dibantu. Kemudian yang kedua, pertumbuhan manusia masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dimulai setelah usia 2 sampai 5 tahun ya, disebut masa kanak-kanak atau balita. Nah, pada masa usia ini anak sudah mampu berbicara dan mengenal lingkungannya. Setelah usia 5 tahun, anak sudah mampu bersosialisasi dan mulai sekolah. Masa ini merupakan masa anak-anak, yaitu masa di mana seorang anak mengalami perkembangan yang luar biasa ya. Di mana anak dapat berbicara dan berkomunikasi dengan sesamanya. Kerja otaknya juga makin baik sehingga anak mulai dapat berpikir dan bersikap. Masa ini sering disebut juga dengan masa golden age ya. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan manusia masa remaja. Nah, kalian termasuk yang mana nih? Yang balita, anak-anak, apa masa remaja? Tentu kalian adalah masuk yang ke masa remaja ya. Masa ini sering disebut masa pubertas manusia atau akil balik. Pada anak perempuan, pubertas berlangsung antara usia 9 sampai 13 tahun. Sedangkan pada laki-laki, pubertas berlangsung antara usia 10 sampai 14 tahun. Ciri-ciri pubertas pada usia remaja dari segi biologis. Yang pertama adalah ciri organ reproduksi primer manusia. Organ kelamin telah mampu memproduksi sel-sel kelamin. Yang bagi laki-laki dapat menghasilkan sel sperma pada organ testis, ditandai dengan mimpi basah. Itu pada laki-laki, pada Ikhwan. Kemudian yang pada perempuan menghasilkan sel ovum pada indung telur atau ovarium, ditandai dengan menstruasi. Ya, itu adalah ciri organ reproduksi primer manusia. Kemudian ciri organ reproduksi sekunder manusia. Pada laki-laki muncul jakun, suara terdengar lebih berat, tumbuh kumis dan jenggot, tumbuh rambut di dada, kaki, ketiak, dan sekitar kemaluan. Kemudian otot-otot menjadi lebih kekar, jaringan kulit menjadi lebih kasar, dan bagian pori-pori tampak membesar. Muncul jerawat pada area wajah. Kemudian pada wanita, payudara membesar, bagian pinggul melebar, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan juga. Suara terdengar lebih nyaring atau melengking biasanya kalau perempuan ya. Munculnya jerawat pada area wajah. Ciri pubertas pada usia remaja dari segi psikis. Yang pertama, pencarian identitas diri. Remaja merupakan masa di mana mereka sering melakukan suatu hal yang sifatnya coba-coba karena rasa keinginan tahuan yang sangat besar. Pada masa pencarian identitas diri, remaja memilih jalan yang berbeda-beda. Ada hal positif maupun negatif ya. Kemudian yang kedua, ketertarikan pada lawan jenis. Nah, pada masa ini nih ya, seorang remaja akan mulai merasakan tertarik dengan lawan jenisnya. Kemudian yang keempat, kita akan pelajari tentang pertumbuhan manusia masa dewasa. Ya, nanti kalian akan mengalami masa ini. Pada masa ini, pertumbuhan manusia sudah sampai pada puncaknya.
Pada manusia dewasa, kerja otaknya berfungsi amat baik sehingga dapat memutuskan dan melaksanakan pilihan terbaik dalam hidupnya. Yang kelima, pertumbuhan manusia masa lanjut usia. Masa manusia lanjut usia yaitu setelah melewati usia 50 tahun. Masa ini merupakan masa akhir dari perkembangan seorang manusia. Kemampuan organ-organ tubuh manusia mulai mengalami penurunan. Gerakan mulai lebih lambat dan lebih mudah lelah. Pada masa ini, seorang manusia wanita akan mengalami menopause. Apa itu menopause? Yaitu berhentinya menstruasi dan sudah tidak dapat melahirkan lagi. Jadi, seorang wanita yang sudah menopause, dia sudah tidak menstruasi lagi ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Yang pertama, melakukan pola hidup sehat, yaitu dengan tidur yang cukup, makan yang bergizi, rutin berolahraga, mandi secara teratur, karena pada masa pubertas biasanya bau badan itu sudah mulai agak tercium. Jadi usahakan tetap rajin menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, yaitu dengan mandi secara teratur. Sering mencuci muka ya, biasanya kan jerawat itu tumbuh karena kotoran yang tersumbat ya, makanya kita harus sering mencuci muka. Kemudian memakai pakaian yang bersih ya, biar tidak baunya tidak menempel pada pakaian ya. Jadi kita harus pakai pakaian yang bersih, jangan pakaian yang kemarin kita pakai lagi hari ini ya. Kemudian mencuci rambut. Nah, itu juga harus sering dilakukan karena kalau kita berkeringat rambut kita akan bau. Jadi harus sering cuci rambut. Jangan malas untuk mencuci rambut. Nah, selain menjaga kesehatan, pada masa pubertas juga perlu untuk menjaga tingkah laku. Seperti apa? Seperti yang pertama adalah memilih teman yang baik. Kenapa harus memilih teman yang baik? Karena ketika kita salah pergaulan, maka kita akan mengikuti hal-hal yang tidak baik tersebut. Jadi, penting untuk memilih teman yang baik. Jika teman kita melakukan hal yang tidak baik, maka jangan diikutin. Bahkan kalau bisa dan wajib bagi kita untuk mengingatkannya. Kemudian yang kedua, menggunakan gadget dengan bijak, dengan bimbingan orang tua ya. Tidak seharian main HP, ternyata main HP-nya main game ya, bukan ya. Boleh pegang handphone ketika itu untuk digunakan untuk belajar. Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas yang positif. Seperti apa? Banyak ya, bisa seperti les, murojaah, hafalan, ngaji, olahraga, ya boleh. Kemudian yang keempat, dengarkan dan patuhi orang tua. Orang tua dengarkan ya, dan patuhi apapun yang diperintahkan orang tua, selama itu ke dalam baikan maka patuhi ya. Menurutlah kalian pada orang tua, insya Allah kalian akan jadi anak yang soleh dan solehah ya, selamat dunia dan akhirat juga. Kemudian yang kelima, bentengi diri dengan ilmu agama. Alhamdulillah kalian sekolah
di sekolah Islam ya. Insya Allah kalian jadi anak yang soleh dan solehah semuanya. Untuk tugas bab 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, kerjakan di buku paket ya, halaman 30 sampai 31. Dikerjakan ya. Kerjakan di buku paket saja. Sekiranya tidak cukup menulis jawaban, boleh tulis di kertas, kemudian di staples di situ ya, di halaman 31. Kemudian untuk soal pengayaan halaman 32, tolong dikerjakan di kertas HVS atau folio ya. Kemudian satukan dengan tugas yang pertama, kedua, dan yang ini adalah tugas yang ketiga ya. Kemudian Ustazah akan ambil nilai untuk worksheetnya ya. Nanti Ustazah kirim di link. Nanti silahkan dikerjakan di Google Form. Cukup sekian untuk materi bab 2-nya. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa japri. Kita akhiri dengan sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.